Hai, perkenalkan saya Amri dari I Care Fulfill. Saya ingin membagikan sharing tentang rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, saya rasa banyak orang yang membuat planning dalam hidupnya. Ya, di saat kita muda, kita punya planning untuk kita sekolah di mana, kita kuliah di mana, kita mau kerja di mana, bahkan kita planning kita mau nikah di umur berapa. Semua kita planningkan. Dan kita lebih suka nih kalau kita planning dan planning itu terwujud. Nah, yang jadi masalah adalah kalau planning itu tidak terwujud. Kalau planning itu tidak terwujud, kita kadang jadi marah. Kita kadang jadi kesel. Kenapa nih? Saya merencanakan kuliah di sini tidak bisa masuk. Saya sudah kirim lamaran ke banyak perusahaan, saya tidak pernah dipanggil. Ataupun dipanggil tapi saya tidak diterima. Atau saya usaha tapi nggak berhasil. Ya, semua kita sudah lakukan tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya. Nah, kita kadang-kadang mempertanyakan ketuhanannya Tuhan. Kita kadang-kadang merasa bahwa kenapa sih Tuhan nggak jawab doa-doa saya? Kenapa Tuhan nggak pengen gitu untuk ngelihat saya itu berhasil gitu? Dan yang jadi masalah kadang-kadang kita bukan mempertanyakan kuasa Tuhan, bukan. Kita percaya kuasa Tuhan bisa terjadi karena kita udah lihat mujizat-mujizat dari teman-teman kita atau kesaksian-kesaksian gitu. Tapi kenapa itu tidak terwujud dalam saya? Saya sudah berdoa setiap hari, saya bahkan sudah pelayanan. Kalau bisa setiap hari ke gereja, saya setiap hari ke gereja. Tapi kenapa saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya harapkan terjadi? Kenapa rancangan-rancangan saya nggak terjadi? Sebenarnya yang jadi masalah adalah gini. Kita tidak mempertanyakan kuasa Tuhan, tapi kadang-kadang kita mempertanyakan kasih setia Tuhan. Kita jadi merasa bahwa, kenapa sih kok Tuhan kayak gitu sama saya? Saya lihat kok teman saya punya anak, ya. Kenapa saya nggak dikasih? Gitu. Kita sering mempertanyakan hal-hal seperti itu gitu. Dan kita mempertanyakan bahwa apakah Tuhan itu benar-benar sayang sama saya? Apakah Tuhan benar-benar ingin saya menjadi yang lebih baik gitu? Nah, kita sering malah jadi marah gitu. Nah, yang jadi bahaya adalah saat kita menjadi tidak percaya sama Tuhan. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah gini, saat kita mempertanyakan itu semua, kita lupa bahwa saat kita mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saat kita dibaptis, di saat itulah manusia lama kita kan sudah meninggal, sudah mati di sana. Nah, kita sudah mati sebagai hamba dosa, sudah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan Yesus. Yang berarti bahwa kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, dan kita sudah menjadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Ya, apa itu hamba? Hamba itu di zaman dulu itu nggak punya hak untuk hidup sama sekali. Bahkan makan dan segala macamnya itu dari tuannya. Tempat tidurnya dia udah nggak usah peduli. Nah, itu adalah hamba. Nah, seorang hamba nggak usah memperdulikan lagi hidupnya karena ada tuannya. Nah, seperti itulah kita gitu. Kuasa yang ada dalam hidup kita bukan lagi kuasa dari kita sendiri. Kita udah nggak berkuasa atas hidup kita sendiri. Hanya kuasa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya. Mari kita buka Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Kenapa kita terkadang ngerasa stuck dalam hidup kita? Kita ngerasa kayak, kenapa ya Tuhan, saya kayak muter-muter terus gitu. Ya. Itu karena mungkin kita hidup berdasarkan diri kita sendiri. Ya, kita hidup berdasarkan seperti yang tadi di Amsal tadi. Kita hidup berdasarkan pengertian kita sendiri. Kalau kita hidup berdasarkan diri kita sendiri, kita itu kayak hamster, muter. Seakan-akan sudah berjalan jauh, tapi ternyata dia diam di tempat. Sudah berlari, sudah capek. Kadang-kadang pernah ngerasa kayak gitu nggak sih hidup kita?
Kita ngerasa sudah melakukan banyak. Kita merasa sudah bekerja banyak, sudah bekerja keras banting tulang. Pergi pagi, pulang malam. Tapi nggak ada hasil. Ya, kita sudah belajar mati-matian. Untuk yang kuliah, kita sudah belajar mati-matian. Tapi kenapa IPK kita tetap saja 1 koma? Apa yang salah? Ya mungkin kita hidup berdasarkan pengertian kita sendiri. Ya, kita bukan hidup di jalannya Tuhan, bukan hidup di rancangannya Tuhan. Ya. Israel itu butuh 40 tahun. Yang harusnya mereka tuh cepet banget. Cepet banget untuk nyampe ke tanah perjanjian. Itu cuma garis lurus gitu. Tapi harus muter panjang gitu. 40 tahun. 40 tahun Israel butuh waktu untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka nggak siap. Gitu. Ya. Padang gurun itu kita bisa lewati selama 40 tahun. Atau bisa dalam waktu yang lebih singkat. Itu tergantung kita. Nah, yang jadi masalah gini. Kalau kita menghadapi pergumulan atau mengalami padang gurun, yang jadi masalah adalah Tuhan tidak terbatas waktu, tapi kita terbatas dengan waktu. Jadi kita mau hidup menurut rancangan kita, atau kita mau hidup menurut rancangan Tuhan. Ya. Kalau kita mau hidup menurut rancangan kita, yang 40 tahun. Ya. Tapi Tuhan nggak terbatas sama waktu. 40 tahun kita butuh, misalnya, untuk memberesin satu pergumulan kita. Nah, kita yang rugi. Kita umur berapa sekarang? Saya sekarang umur 34 tahun. Kalau butuh 40 tahun lagi, berarti umur 70 saya baru bisa naik ke puncak gitu. Kan nggak harus seperti itu ya. Ya. Oke. Dari tadi kita ngomong soal rancangan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan Tuhan. Tapi bagaimana cara tahu rancangan Tuhan? Caranya adalah kita berdoa dan membaca Alkitab. Miliki pengenalan akan Tuhan. Ya. Kita harus memiliki dasar yang benar. Yaitu adalah kita harus bangun hubungan pribadi dengan cara berdoa. Ya. Berdoa itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen karena sudah terlalu sering berdoa. Kita kadang-kadang membuat doa itu seperti hanya rutinitas. Doa pagi, sebelum pergi kerja, doa makan, doa malam, sudah seperti itu saja. Nah, sedangkan hubungan kita sama Tuhan itu harusnya tidak seperti itu. Hubungan yang mau Tuhan lakukan adalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, hubungan kita kepada Bapa. Nah, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, gimana cara tahunya? Kita baca Alkitab dulu. Nah, baca Alkitabnya harus jangan setengah-setengah. Jangan cuma main comot ayat, udah gitu kita imani, nggak bisa. Coba baca. Baca dengan lebih teliti lagi. Baca per satu perikop ke perikop yang selanjutnya, pasal demi pasal. Coba kita baca. Maka kita akan lebih memahami siapa Tuhan itu. Sebisa mungkin kita nggak kenal Tuhan itu dari kata orang lain. Kata Pastor Sam, kata Pastor Joe, kata Pastor Yo. Nggak bisa. Kita harus punya pengenalan akan diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri kita kenal sama Tuhan gitu. Ya. Berjalan sama Tuhan itu kayak gini loh. Kita kayak naik mobil. Nah, kita itu kasih setirnya sama Tuhan. Ya. Gimana caranya? Ya, kalau kita naik mobil, kita kasih setirnya sama Tuhan. Berarti di depan ada masalah apapun. Di depan ada gunung, mau ada jurang, mau ada apapun. Karena Yesus yang pegang setir, kenapa saudara-saudara harus takut? Kenapa kita harus takut? Dia yang pegang setir. Mau ada gunung apapun di depan kita, ya dia yang pegang setir. Ya. Percayalah, kalau rancangan Tuhan, kita lagi hidup di dalam rancangan Tuhan. Ya, yang paling berat itu bukan kita ada di bawah. Yang paling berat itu adalah saat kita sudah mulai
pelan-pelan naik ke puncak. Saat kita di bawah, kita tinggal menuruti semua apapun yang Tuhan inginkan. Tapi saat ada di puncak, angin kencang, udara tipis, gak banyak orang yang ada di puncak. Maka dari itu berhati-hatilah, kita harus punya dasar yang benar-benar kuat. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah hilang, bahkan jadi gak percaya sama Tuhan saat mereka punya banyak uang. Tapi saat mereka gak punya uang, mereka tiap hari datang ke gereja. Tapi saat mereka punya uang, mereka hilang. Ya, hati-hati dengan berkat. Ya, nah kadang-kadang Tuhan gak kasih, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan gak kasih karena Dia tahu kalau kita dikasih, kita mungkin hilang. Ya. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Maka itu rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, maukah kita menyerahkan segala, apapun yang kita alami hari-hari ini? Saya tahu, banyak sekali yang mengalami masalah, kendala di hari-hari ini. Tapi mau nggak kita untuk memberikan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala keinginan kita kepada Tuhan? Ya, Anda boleh baca di Alkitab dari awal sampai akhir. Tuhan gak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Karena kalau Tuhan kasih yang kita inginkan, bisa jadi, yang tadi saya bilang, kita hilang. Jadi hati-hati. Ya. Maukah kita percaya segala rancangan Tuhan dan taat melakukan apapun yang Tuhan suruh? Saat kita berdoa, misalnya Tuhan suruh kita untuk kasih uang kepada si ini. Tapi Tuhan, saya nggak punya uang. Nggak kasih. Mau nggak saudara-saudara? Layani si A, layani si B. Nggak bisa Tuhan. Saya nggak punya kapasitas itu. Nah kita nggak nurut. Nah gimana rancangan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Ayo, mulai bangun hubungan sama Tuhan. Mulai baca Alkitab lagi. Oh teman-teman di sini semua, saudara-saudara sekalian, udah jarang untuk baca Alkitab, udah jarang untuk berdoa. Ayo, mulai lagi. Kita harus terus coba bangun hubungan sama Tuhan, sehingga apapun rencana Tuhan itu bisa terwujud. Ya. Selama kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka harusnya rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan selalu baik, selalu indah. Ayo, terus cari hatinya Tuhan, terus cari maunya Tuhan apa dalam kehidupan kita. Maka saya berdoa untuk semua yang mendengarkan sharing ini, bahwa kita akan terus naik dan gak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Itu yang Tuhan janjiin. Tuhan gak mungkin bohong. Asalkan kita mau untuk jalan di rancangannya Dia, bukan berdasarkan diri kita sendiri. Ya, sekian sharing dari saya. Saya harap semua yang dengar ini bisa mendapatkan sesuatu. Ya, saya berdoa agar benih yang ditaburkan ini suatu saat bisa tumbuh dan berbuah banyak, yang bisa dinikmati oleh kita atau bahkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.